Desa terpencil itu bernama Arumsari. Dikelilingi hutan lebat dan pegunungan berkabut, tempat ini seolah terisolasi dari peradaban modern. Di sana, hidup seorang gadis bernama Kirana. Usianya 20 tahun, dengan mata yang menyimpan binar polos dan senyum yang selalu tulus. Ia tinggal bersama kakeknya, Ki Harja, sosok paling dihormati sekaligus paling ditakuti di desa. Bukan karena kejahatannya, melainkan karena ia dikenal sebagai penjaga tradisi kuno. Semua orang di Arumsari tahu Ki Harja menyimpan ilmu yang tak kasat mata. Mereka sering melihatnya bermeditasi di tengah malam dengan suara mantra lirih yang terbawa angin. Namun, tak ada yang tahu, ilmu yang dijaga Ki Harja bukanlah ilmu biasa, melainkan ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun, sebuah warisan mengerikan yang ditakdirkan untuk Kirana. Malam itu, hujan turun dengan deras. Kilat menyambar, menerangi wajah Ki Harja yang terbaring lemah di ranjang. Napasnya terengah-engah, suaranya nyaris tak terdengar. Kirana menggenggam tangannya erat, air mata membasahi pipinya. "Kirana, dengarkan kakek," bisik Ki Harja, suaranya serak. "Kakek harus pergi, tapi ada sesuatu yang harus kamu terima." Kilat menyambar lagi. Kali ini cahayanya menembus celah jendela, menerangi sebuah kotak tersembunyi di bawah tempat tidur. Kotak yang selama ini tak pernah diizinkan Ki Harja untuk dibuka. Kirana menatapnya bingung, hatinya berdebar tak karuan. Ia merasakan hawa dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang jahat di dalam kotak itu. "Janji pada kakek, jaga baik-baik," kata Ki Harja. Suaranya menghilang seiring dengan padamnya nyawa Ki Harja. Kilat terakhir menyambar, dan desa Arumsari tenggelam dalam kegelapan yang mencekam, seolah alam semesta pun ikut berkabung atas kematian sang penjaga rahasia. Kirana menangis, memeluk jasad kakeknya. Ia tak tahu bahwa warisan yang baru saja ia terima bukan hanya peninggalan, melainkan sebuah kutukan yang akan mengubah hidupnya dan seluruh desa menjadi mimpi buruk yang nyata. Hari-hari setelah kepergian Ki Harja terasa sunyi dan aneh bagi Kirana. Rumah yang biasanya dipenuhi suara batuk dan nasihat kakeknya kini hening mencekam. Proses pemakaman berjalan sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga dekat. Mereka menatap Kirana dengan tatapan iba bercampur curiosity. Tak ada yang tahu betapa berat beban yang kini dipikul gadis itu. Malam kedua setelah pemakaman, Kirana tidak bisa tidur. Kenangan akan bisikan terakhir Ki Harja terus berputar di benaknya tentang kotak di bawah tempat tidur. Dengan ragu dan jantung berdebar, ia memberanikan diri menarik keluar kotak kayu usang itu. Debu langsung menyeruak saat ia membukanya. Di dalamnya, Kirana menemukan beberapa benda aneh. Sebuah buku tebal dengan sampul kulit berwarna hitam legam tanpa judul. Beberapa helai rambut yang diikat dengan benang merah. Dan yang paling membuatnya merinding adalah sebuah tulang jari manusia yang tampak kering dan rapuh. Saat Kirana menyentuh buku itu, tiba-tiba saja angin dingin menerpa tubuhnya, padahal jendela kamar tertutup rapat. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat mengawasi dari kegelapan. Ketakutan mencengkeram hatinya, namun rasa penasaran memaksa Kirana untuk membuka buku itu. Halaman pertama kosong. Namun saat ia membalik halaman berikutnya, muncul tulisan tangan yang aneh. Bukan huruf yang pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya, bukan dari luar, melainkan dari dalam benaknya. Bisikan itu tidak bisa ia pahami, namun terasa dingin dan mengancam. Kirana tersentak, menjatuhkan buku itu seolah membakar tangannya. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Kirana. Bisikan itu terus menghantuinya, semakin jelas dan menakutkan. Ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang asing dan jahat. Matanya mulai sering berkaca-kaca merah tanpa alasan, dan ia merasakan dorongan aneh untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya.
Suatu malam, saat ia berjalan seorang diri di jalan desa yang sepi, Kirana melihat seekor kucing hitam menatapnya dengan mata yang menyala-nyala. Tiba-tiba ia merasakan amarah yang luar biasa tanpa alasan yang jelas. Tangannya terkepal dan tanpa sadar ia mengucapkan kata-kata aneh yang ia tidak mengerti. Seketika, kucing itu mencicit kesakitan dan lari berbirit-birit. Kirana terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mulai menyadari, warisan dari kakeknya bukanlah berkah, melainkan sebuah malapetaka yang baru saja dimulai. Sejak kejadian dengan kucing hitam itu, kehidupan Kirana berubah total. Bisikan-bisikan itu kini lebih sering datang, terkadang berbentuk perintah singkat yang aneh. Kirana mencoba mengabaikannya, namun setiap kali ia melawan, kepalanya terasa sakit dan pusing yang luar biasa, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang marah. Ia juga mulai merasakan ada energi aneh mengalir dari tangannya setiap kali ia merasa marah atau takut. Suatu sore, seorang tetangga bernama Jaka datang ke rumah Kirana. Jaka adalah pemuda yang selalu iri dengan Kirana. Ia pernah mencoba mendekati Kirana, namun selalu ditolak. "Kirana, kau ini kenapa? Sejak kakekmu mati, kau jadi aneh," ejek Jaka. "Kurasa ilmu kakekmu itu memang ilmu sesat. Kau pasti sudah mewarisinya." Perkataan Jaka menusuk hati Kirana. Ia merasa terhina dan marah. Emosi yang tak terkontrol itu kembali datang dan bisikan di dalam kepalanya terasa semakin keras. "Hentikan dia," bisik suara itu, "buat dia diam selamanya." Tanpa sadar, Kirana mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu apa yang dilakukannya, namun ia merasakan aliran energi dingin mengalir dari tangannya. Tiba-tiba, Jaka menjerit. Ia memegangi dadanya, seolah ada sesuatu yang mencekik napasnya. Wajahnya memucat, matanya melotot, dan ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang, lalu terdiam. Jaka meninggal di tempat dengan wajah kaku, seperti ketakutan yang teramat sangat. Kirana membeku, tubuhnya gemetar. Ia melihat Jaka terbaring tak bernyawa di depannya. Tidak ada luka, tidak ada bekas pukulan, namun ia tahu, ia yakin dialah penyebabnya. Ia telah membunuh Jaka. Bukan dengan tangannya sendiri, tapi dengan kekuatan yang tak ia kenali, kekuatan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Jeritan Kirana memecah kesunyian senja. Beberapa tetangga berhamburan keluar, melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka semua menatap Kirana dengan tatapan penuh tuduhan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jaka meninggal di depan rumah Kirana. Sejak saat itu, rumor menyebar seperti api. Kirana adalah pewaris ilmu hitam. Dia membunuh Jaka. Desa Arumsari yang damai kini diselimuti ketakutan dan kebencian. Kirana telah dicap sebagai pembunuh. Namun, yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa ia tahu tuduhan itu benar adanya. Dan ini hanyalah awal dari serangkaian teror yang akan datang. Malam itu, Desa Arumsari mendidih dalam kemarahan. Kabar kematian Jaka menyebar seperti bara api yang ditiup angin. Kerumunan warga berkumpul di depan rumah Kirana. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah dan ketakutan. Mereka bersenjatakan bambu runcing dan obor, meneriakkan sumpah serapah. "Pewaris iblis!" teriak salah satu dari mereka. "Dia sudah membunuh Jaka. Kita harus mengusirnya dari desa ini." Di dalam rumah, Kirana gemetar di sudut kamar. Ia mendengar setiap teriakan, setiap ancaman. Suara-suara itu menusuknya lebih dalam daripada tuduhan apapun. Ia merasa sendirian dan tak berdaya. Bisikan itu kembali muncul di benaknya. Kali ini lebih mendesak. "Mereka datang untukmu," bisik suara itu. "Lepaskan aku, biarkan aku melindungimu. Mereka tak akan bisa menyentuhmu." Kirana menggeleng kuat, air matanya berlinang. "Tidak, tidak, jangan, aku tidak mau." Gumamnya mencoba melawan dorongan gelap itu. Namun kepalanya terasa seperti akan pecah. Rasa sakit fisik itu jauh lebih nyata daripada bisikan manapun. Tiba-tiba, suara dobrakan keras terdengar dari pintu depan. Pintu kayu itu roboh dan kerumunan warga menyerbu masuk.
Mbah Kardi, seorang tetua desa yang selalu menghormati Ki Harja, mencoba menghalangi, tapi ia segera didorong jatuh. "Tunggu, jangan gegabah, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam amarah massa. Beberapa pemuda mendekat ke arah Kirana. Mata mereka penuh kebencian. Salah satu dari mereka, Gani, menarik tangannya dengan kasar. "Ayo ikut, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Saat sentuhan Gani mengenai kulitnya, sesuatu di dalam diri Kirana pecah. Ia tidak lagi bisa melawan. Bisikan itu berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga di dalam pikirannya. Kegelapan merangkak naik dari jari-jari kakinya, mengisi setiap pembuluh darah. Pupil matanya melebar, berubah menjadi hitam pekat, dan ia merasa tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya. Sebuah energi dingin dan kuat menyembur dari tubuh Kirana. Gani dan pemuda yang memegangnya terlempar ke belakang, membentur dinding dengan keras. Mereka mengerang kesakitan, terhuyung-huyung di lantai. Kerumunan warga lainnya terkejut, mereka semua mundur, menatap Kirana dengan ketakutan, yang sesungguhnya bukan lagi amarah. Kirana berdiri tegak di tengah ruangan, matanya kosong dan hitam, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang bukan miliknya. Di sekelilingnya, udara terasa dingin menusuk, seolah hawa dari alam lain telah ikut masuk. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya bisa menonton tubuhnya bergerak menjadi sesuatu yang ia tidak kenali. Lalu sebuah suara melengking memenuhi ruangan. Suara yang bukan suara Kirana, dan bukan pula suara bisikan di kepalanya. "Pergi!" Kerumunan itu lari tunggang langgang meninggalkan Kirana seorang diri di reruntuhan rumahnya. Ia jatuh berlutut, nafasnya terengah-engah, kesadarannya kembali. Ia melihat sekeliling dan rasa ngeri itu kembali. Ia berhasil selamat, namun ia kini tahu ia tidak bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya, dan ia tahu ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Setelah kerumunan itu lari tunggang langgang, Kirana tertinggal sendirian di tengah reruntuhan rumahnya. Keheningan yang menyelimuti lebih menakutkan daripada teriakan-teriakan amarah tadi. Ia berdiri di sana, menatap pintu yang hancur dan perabotan yang berserakan, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Itu bukan hawa dingin dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Energi yang baru saja ia lepaskan. Bisikan itu kini tak lagi samar. Ia merasa kehadiran yang kuat di dalam kepalanya, seolah ada entitas lain yang berbagi tubuh dengannya. Mereka akan kembali, bisik suara itu, dingin dan tanpa emosi. Mereka akan membawa api dan kebencian. "Kau tidak aman di sini." Kirana gemetar. Ia tahu suara itu benar. Ia tidak bisa tinggal. Ia adalah ancaman bagi dirinya sendiri dan semua orang di sekitarnya. Dengan panik, ia meraih tas kainnya, memasukkan beberapa helai pakaian dan makanan. Tangannya tanpa sadar meraba-raba ke dalam tumpukan buku, mencari benda yang paling ia benci dan takuti, buku hitam Ki Harja. Jantungnya berdebar. Ia tahu buku itu adalah kunci dari semua teror ini. Dengan pikiran kalut, ia memasukkannya ke dalam tas, seolah ia harus membawanya, melindunginya, atau ia akan dihukum. Ia melarikan diri dari rumahnya, dari desanya, di tengah gelapnya malam. Ia berlari tanpa arah, melewati jalanan becek dan semak-semak tajam. Tujuannya tidak jelas, tapi kakinya terus melangkah, seolah ada kekuatan lain yang membimbingnya. Ia menuju ke satu-satunya tempat yang ia tahu memiliki kekuatan serupa, tempat meditasi rahasia kakeknya di tengah hutan yang lebat. Setibanya di sana, udara terasa lebih tebal, lebih berat. Pepohonan tua seolah membisikkan rahasia-rahasia kuno. Di tengah tanah lapang itu, ada sebuah batu besar tempat Ki Harja biasa duduk bermeditasi. Ia mendekatinya, dan bisikan di kepalanya berubah menjadi kor suara yang menggema dari seluruh penjuru hutan. "Kembalilah ke tempat asalmu."
Kirana merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya. Ia terjatuh di depan batu itu, tubuhnya lemas, tak berdaya. Tiba-tiba, dari dalam tasnya, buku hitam itu melayang keluar dengan sendirinya. Ia melayang di udara sesaat, lalu jatuh terbuka di atas batu. Kirana menatapnya dengan ngeri. Halaman-halaman yang tadinya kosong, kini bersinar dengan tulisan-tulisan aneh yang berpendar. Seolah buku itu menunggu kedatangannya. Seolah ia sudah ditakdirkan untuk membuka buku itu di tempat itu pada saat itu juga. Kekuatan dari buku itu merangkak naik, mengikatnya. Di kejauhan, obor-obor para warga terlihat berbaris. Mereka datang. Mereka tidak menyerah. Kirana terjebak. Di satu sisi, ia adalah sasaran kemarahan massa. Di sisi lain, ia adalah tawanan dari kekuatan gelap yang tak ia kenali. Ia tahu pilihannya kini hanya satu: menyerah pada kegelapan di dalam dirinya untuk selamat, atau mati di tangan mereka. Kilatan obor mulai terlihat di celah-celah pepohonan yang rimbun. Gelombang amarah massa telah sampai. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kekar bernama Basir, menunjuk ke arah Kirana yang masih berlutut di depan batu, dikelilingi oleh cahaya pendaran dari buku. "Lihat, dia sudah menyatu dengan iblis itu," teriak Basir. Suaranya menggelegar. "Bakar dia, hancurkan tempat terkutuk ini." Mereka maju serentak. Obor-obor di tangan mereka berkobar, menerangi wajah-wajah penuh kebencian. Namun, saat langkah pertama mereka memasuki area sakran itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bisikan di kepala Kirana berubah menjadi sebuah raungan yang tak terdengar, namun terasa di dalam dada setiap warga. Cahaya dari buku hitam itu menyebar, tidak lagi hanya berpendar di sekitarnya, melainkan merasuki pepohonan, bayangan, bahkan udara. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar. Ranting-ranting patah di belakang mereka, bayangan-bayangan menari-nari, dan hawa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. "Hentikan!" teriak Basir, suaranya penuh ketakutan. "Apa ini?" Warga mulai berteriak histeris. Mereka tidak melihat Kirana. Mereka melihat sosok-sosok mengerikan dari masa lalu mereka, dari ketakutan terdalam mereka. Seorang pemuda berteriak ketika melihat bayangan ayahnya yang sudah meninggal dengan wajah penuh luka, menuduhnya. Seorang wanita jatuh tersungkur saat melihat sosok yang ia bunuh dalam hatinya selama ini. Mereka mulai saling dorong, saling pukul, mengayunkan bambu-bambu runcing mereka tanpa arah, seolah melawan hantu-hantu yang hanya ada dalam pikiran mereka. Di tengah kekacauan itu, tubuh Kirana tegak berdiri. Matanya tidak lagi menampakkan kengerian, melainkan kekosongan yang dingin. Tangannya bergerak dengan sendirinya, seolah ada boneka tak terlihat yang menggerakkannya. Ia adalah pusat dari badai teror ini. Namun, di puncak kegilaan itu, sebuah cahaya lain muncul, bukan cahaya obor, melainkan cahaya putih yang tenang, datang dari arah yang berlawanan. Seorang pria paruh baya dengan aura kebijaksanaan dan ketenangan berjalan santai menembus kerumunan yang kalap. Dialah Pak Gafar, seorang kiai yang terkenal karena kemampuannya dalam ilmu spiritual yang datang dari desa seberang. Ia mengabaikan kekacauan yang terjadi dan langsung menatap Kirana. Tangan kanannya menggenggam sebuah tasbih tua. Bibirnya komat kamit melafalkan doa-doa. Sesaat, cahaya putih dari tasbihnya membentur kegelapan di sekitar Kirana, menciptakan perisai yang memisahkan mereka berdua. Kirana, atau lebih tepatnya, entitas di dalam dirinya, menyadari kehadiran Pak Gafar. Untuk pertama kalinya, aura gelap di sekelilingnya bergetar, seolah ia bertemu lawan yang setara. Wajah Kirana yang kosong perlahan berubah menjadi ekspresi kesakitan yang mendalam. Ia terjebak di antara dua kekuatan besar. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja memulai. Pertarungan pun pecah, bukan dengan pedang atau panah,
melainkan dengan energi spiritual. Cahaya putih dari tasbih Pak Gafar mengalir melawan hawa dingin pekat yang mengelilingi Kirana. Setiap lantunan doa dari bibir Pak Gafar terasa seperti pukulan tak kasat mata bagi entitas gelap di dalam tubuh Kirana. Kirana menjerit, bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan yang dalam dan menyayat hati, seolah jiwanya sedang disobek. Tubuhnya bergetar hebat, matanya yang hitam legam kini memancarkan pendaran cahaya yang tak karuan, seolah dua kekuatan besar sedang bertarung untuk menguasai dirinya. Melihat lawannya tertekan, entitas itu melakukan perlawanan brutal. Dari dalam tubuh Kirana, ia memancarkan gelombang energi. Angin berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang, dan Pak Gafar terpaksa mundur selangkah. Namun, ia tidak gentar. Ia semakin mengencangkan genggamannya pada tasbih, dan cahaya putih itu berubah menjadi seberkas sinar yang langsung menembus dada Kirana, tepat di lokasi jantungnya. Aku akan mengusirmu, wahai makhluk terkutuk. Pergilah dari tubuh yang tak berdosa ini, seru Pak Gafar dengan lantang. Suaranya dipenuhi kekuatan. Di tengah kekacauan, kerumunan warga masih saling serang. Ilusi yang diciptakan oleh kekuatan gelap itu membuat mereka kalap. Teriakan ketakutan bercampur amarah memecah kesunyian malam. Salah seorang warga, akibat buta oleh ilusi, menusukkan bambu runcingnya ke arah temannya sendiri yang jatuh tersungkur dan tak bergerak. Kematian kedua terjadi menjadi bukti nyata betapa berbahayanya kekuatan yang kini merasuki Kirana. Di dalam kesadaran Kirana, ia melihat semuanya. Ia seperti terperangkap di dalam sebuah sangkar, menyaksikan tubuhnya sendiri disiksa dan digunakan untuk kejahatan. Namun ketika ia melihat Pak Gafar yang berjuang, secercah harapan muncul. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengumpulkan seluruh keberanian dan berteriak dalam batin, sebuah teriakan tanpa suara. "Tolong, aku tidak ingin ini." Teriakan batin itu, sebuah perlawanan dari sang pewaris yang tak rela, ternyata cukup kuat untuk mengguncangkan sang entitas. Kekuatan gelap itu sejenak kehilangan konsentrasinya. Momen itu adalah celah yang ditunggu Pak Gafar. Dengan seluruh tenaganya, ia melemparkan tasbihnya ke arah Kirana, dan tasbih itu menempel di dadanya, memancarkan cahaya yang sangat terang, menyingkirkan semua hawa gelap. Entitas itu menjerit, bukan lagi dengan suara Kirana, melainkan sebuah auman mengerikan yang mengguncangkan seluruh hutan. Tulisan dari buku hitam yang sebelumnya bercahaya kini padam, dan buku itu jatuh ke tanah menjadi usang kembali. Tubuh Kirana lunglai dan ia jatuh pingsan. Pak Gafar terhuyung, napasnya terengah-engah. Ia berhasil mengusir entitas itu, namun ia tahu ini belum berakhir. Saat ia mendekati tubuh Kirana yang tergeletak tak berdaya, sebuah bisikan dingin melintas di benaknya, bukan lagi auman, namun janji yang menusuk. Ini belum berakhir, aku akan kembali, lebih kuat. Hening. Setelah auman terakhir entitas itu sirna, yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Para warga yang tadi kalap, kini tersadar melihat pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Seorang dari mereka terbaring kaku, darahnya membasahi tanah, mati di tangan temannya sendiri. Jerit tangis seorang wanita memecah kesunyian. Ia adalah istri dari pria yang tewas. Pak Gafar dengan napas terengah-engah berjalan mendekati tubuh Kirana yang tergeletak. Ia memastikan gadis itu masih hidup. Ia melihat buku hitam itu kini kembali menjadi buku tua yang usang dan mengambilnya. Ia tahu bahaya belum benar-benar berakhir. Saat ia berbalik, ia menghadapi gelombang tatapan yang berbeda. Bukan lagi kemarahan atau ketakutan, melainkan tuduhan dan kesedihan yang mendalam. Mereka tidak berterima kasih karena ia telah menyelamatkan mereka. Mereka melihatnya sebagai penyebab kekacauan ini bersama dengan Kirana. Kalian yang membawa petaka ini!" teriak Basir, suaranya parau.
Ilmu hitam kakeknya telah membunuh Basit. Dan kau datang entah dari mana. Pak Gafar mencoba menjelaskan. Tolong dengarkan aku. Yang terjadi itu adalah ulah entitas jahat. Kirana adalah korbannya. Namun tidak ada yang mendengarkannya. Rasa duka yang teramat dalam dan ketakutan telah membekukan hati mereka. Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka butuh kambing hitam. Dan kini Kirana dan Pak Gafarlah yang menjadi sasaran. Usir mereka dari desa ini, teriak seseorang. Gelombang amarah baru mulai tumbuh. Kali ini lebih dingin dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Pak Gafar menyadari bahwa ia tidak bisa membawa Kirana kembali ke desa. Mereka akan menghakiminya atau bahkan membunuhnya. Ia harus membawa Kirana pergi. Dengan cepat, ia menggendong tubuh Kirana yang lemah. "Minggir," ucapnya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Ia mulai melafalkan sebuah mantra perlindungan. Anehnya, para warga tidak bisa mendekat. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka. Mereka hanya bisa menatap nanar saat Pak Gafar membawa pergi Kirana menghilang ke dalam kegelapan hutan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di ujung desa, istri dan anak-anak Basit menangisi jasadnya. Pria tua yang tak lain adalah ayah Basit terduduk diam. Wajahnya memerah, menahan amarah dan duka. Ia menatap ke arah hutan yang gelap di mana Kirana dan Pak Gafar menghilang. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin. Sebuah bisikan halus terdengar, hanya untuknya. Mereka telah mengambil putramu. Mereka harus membayar. Kau butuh kekuatan. Air mata di wajahnya mendadak mengering. Matanya yang merah menyala menatap kegelapan. Sebuah hasrat membalas dendam yang membara muncul di dalam hatinya, membuka sebuah celah kecil. Entitas gelap yang baru saja diusir dari tubuh Kirana, yang kini hanya berupa asap hitam tipis, melayang mendekat. Perlahan, ia masuk ke dalam tubuh pria tua itu melalui hidung, merasuki jiwa yang sedang dipenuhi kebencian. Pria itu tersenyum dingin. Matanya menyala, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kegelapan yang sama persis seperti yang ada di mata Kirana sebelumnya. Pewaris ilmu hitam yang baru telah bangkit, lebih kuat dan lebih dipenuhi dendam. Dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kirana tersada. Kepalanya terasa pening, tubuhnya sakit, namun ia merasakan sesuatu yang berbeda. Beban berat dan bisikan-bisikan jahat di dalam kepalanya telah sirna. Ia menatap Pak Gafar yang duduk di depannya. Wajahnya terlihat lelah namun lega. "Kau aman untuk sementara," ucap Pak Gafar, suaranya pelan. "Aku berhasil mengusir entitas itu dari tubuhmu." Kirana tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Air mata bercampur dengan rasa takut dan lega yang luar biasa. Ia adalah korban, namun kini ia juga menjadi buronan. Ia bertanya pada Pak Gafar tentang buku hitam itu. "Ini adalah inti dari masalah ini," jawab Pak Gafar sambil memegang buku usang itu. "Kita harus mencari tahu apa isinya. Mungkin ada cara untuk menghentikannya selamanya." Namun, di saat yang sama, ancaman baru telah muncul di desa Arumsari. Pria tua yang penuh duka, ayah dari Basit, kini memimpin kerumunan warga. Di matanya tidak ada lagi air mata, hanya kebencian yang membara. "Mereka yang harus bertanggung jawab," teriaknya. Suaranya tidak lagi serak, melainkan terdengar berwibawa dan dingin.
Mereka telah merusak desa ini. Kita harus menemukan dan menghukum mereka. Para warga yang trauma mencari pegangan. Mereka melihat pria tua yang mereka kenal sebagai Ki Roso, sebagai sosok kuat yang bisa memimpin mereka. Mereka tidak tahu bahwa energi gelap yang baru saja diusir dari tubuh Kirana kini telah bersarang di dalam jiwanya, memanipulasi kebencian dan duka menjadi kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Ki Roso, yang kini adalah wadah baru bagi entitas itu, tidak lagi menggunakan ilusi, ia menggunakan kehendak. Dengan lambaian tangannya, ia membuat para warga membentuk barisan, matanya yang menyala sesaat, dan ia menunjuk ke arah hutan. Mereka ada di sana, ikuti aku, jangan biarkan mereka lolos, bisiknya, dan seluruh kerumunan itu bergerak serentak, seperti robot tanpa emosi, berjalan menembus kegelapan hutan. Kirana dan Pak Gafar yang sedang beristirahat tiba-tiba merasakan hawa dingin yang familiar. Pak Gafar melafalkan doa-doa dengan panik. Ini tidak mungkin, dia kembali secepat ini dan dia lebih kuat, bisiknya, menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini jauh lebih terorganisir. Mereka mulai berlari, namun kali ini mereka tidak bisa lolos. Langkah-langkah kaki yang serentak terdengar di belakang mereka, mengepung dari segala arah. Mereka mencapai sebuah tebing curam dan langkah mereka terhenti. Di depan mereka adalah jurang dan di belakang mereka adalah kerumunan warga desa yang kini telah berubah menjadi pasukan pemburu yang tak kenal lelah, dipimpin oleh Ki Roso. Wajah Ki Roso tersenyum dingin. Kau pikir kau bisa mengusirnya? Dia hanya mencari wadah yang lebih kuat. Kirana menatap horor ke arah pria yang ia kenal sebagai sosok tua yang baik hati, kini berubah menjadi monster yang jauh lebih kejam dari apapun yang pernah ia lihat. Di sampingnya, Pak Gafar berdiri tegap, sadar bahwa kali ini mereka menghadapi musuh yang memiliki kekuatan massa. Pertarungan kini bukan lagi soal mengusir entitas, melainkan soal bertahan hidup. Angin dingin berembus di puncak tebing. Di depan Kirana dan Pak Gafar, pasukan warga yang tak berjiwa bergerak maju, dipimpin oleh Ki Roso yang menyeringai dingin. Pak Gafar menyadari bahwa ini adalah akhir. Kekuatan Ki Roso yang diperkuat oleh dendam jauh melebihi apa yang bisa ia tangani. Dia bukan lagi manusia, bisik Pak Gafar, matanya menatap tajam ke arah Ki Roso. Dia adalah wadah yang sempurna, kita tidak bisa melawannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana, suaranya bergetar. Pak Gafar menoleh, menatap mata Kirana dengan tatapan putus asa namun penuh harapan. Kau harus menggunakan buku itu, bukan untuk dirasuki, tapi untuk mengendalikan. Kau harus meminjam kekuatannya untuk melawan dia. Kirana menelan ludah. Ide itu sangat mengerikan. Ia sudah pernah merasakan kengerian dikendalikan oleh kekuatan itu. Tidak, aku tidak bisa, bisiknya. Namun tidak ada waktu lagi. Ki Roso mengangkat tangannya dan seluruh pasukan di belakangnya mulai berlari, seperti serigala yang siap menerkam. Sekarang! Teriak Pak Gafar. Ia melangkah maju, tangannya menggenggam tasbih tua. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mulai melafalkan doa. Tasbihnya memancarkan cahaya putih yang kuat, menciptakan perisai yang rapuh di sekitar mereka, namun cukup untuk mengulur waktu. Ini kesempatanmu, Kirana. Kirana mengambil napas dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku hitam itu. Sesuai perkataan Pak Gafar, tulisan-tulisan di dalamnya kembali berpendar, mengeluarkan aura gelap, namun kini terasa terkontrol. Kirana memejamkan mata, memusatkan seluruh pikirannya. Ia tidak membiarkan kekuatan itu merasukinya. Ia memerintahkan, mengikatnya, menjadikannya bagian dari dirinya untuk sesaat. Ketika matanya terbuka, matanya tidak lagi kosong. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menakutkan, kontras dengan kegelapan yang mengelilinginya. Ia mulai membaca, setiap kata yang ia ucapkan terasa menyakitkan, namun penuh kekuatan. Dari buku itu energi hitam pekat merambat keluar, tidak menyerang Kirana, melainkan melesat ke depan, melawan pasukan Ki Roso. Energi itu berputar seperti badai, menyerang setiap warga yang mendekat. Mereka tidak mati, namun jatuh tersungkur dan pingsan, kehendak mereka terbebas dari kendali. Ki Roso mengaum, sebuah suara yang mengerikan. Ia tahu apa yang terjadi. Ia melangkah maju, menghancurkan perisai cahaya Pak Gafar dengan sekali tebas, tapi ia terlambat. Dengan seluruh energinya, Kirana mengarahkan seluruh kekuatan ke satu titik. Ki Roso,
Sebuah pusaran energi hitam dan emas berbenturan dan sebuah kilatan cahaya yang membutakan mata meledak. Raungan kesakitan dari dalam tubuh Kiroso bergema di seluruh hutan, seolah dua entitas jahat sedang saling merobek. Detik-detik terasa seperti keabadian. Cahaya itu akhirnya meredup. Kirana terhuyung, tubuhnya lemah. Ia menatap ke depan, di mana Kiroso terbaring tak bergerak. Matanya kembali ke warna normal, namun ia tak lagi bernapas. Sementara itu, di atasnya, sebuah wujud asap hitam melayang, mengeluarkan jeritan kepedihan terakhir, lalu diserap kembali ke dalam buku hitam yang dipegang Kirana. Klimaks telah tercapai, musuh telah dikalahkan. Namun Kirana jatuh berlutut, menatap tangannya yang kini memiliki bekas seperti terbakar sebagai pengingat abadi akan kekuatan mengerikan yang pernah ia kendalikan. Pertempuran telah usai, namun luka dan trauma dari pertempuran ini baru saja dimulai. Hening yang mematikan di puncak tebing pecah oleh suara erangan dan tangisan yang samar. Warga desa yang pingsan perlahan mulai sadar. Mereka mengerang kesakitan, terhuyung-huyung berdiri, melihat pemandangan mengerikan di sekeliling mereka. Tubuh Kiroso yang tergeletak kaku dan jasad Basit yang dingin, hasil dari amuk mereka sendiri. Mereka menatap Kirana. Di tangan gadis itu, buku hitam yang sudah tak lagi bercahaya. Di wajah mereka tidak ada lagi kemarahan, hanya ada ketakutan, penyesalan, dan tuduhan yang membisu. Mereka tidak melihatnya sebagai penyelamat, melainkan sebagai sumber dari semua kengerian ini. Mata mereka yang dipenuhi horor seolah berkata, "Kau yang melakukan ini, kau membawa kehancuran ke desa kami." Kirana melihat tatapan itu dan jiwanya mencelos. Ia tahu, tidak ada yang akan percaya bahwa ia telah menyelamatkan mereka. Dengan tangan yang gemetar, ia menatap bekas luka seperti terbakar yang kini permanen di telapak tangannya. Itu adalah pengingat abadi bahwa ia pernah meminjam kekuatan jahat. "Kita harus pergi," bisik Pak Gafar, menyadari situasi yang berbahaya. Ia meraih buku itu dari tangan Kirana. "Cepat, sebelum mereka memutuskan untuk bertindak lagi." Mereka berdua berjalan kembali ke dalam hutan. Malam semakin larut, dan langkah mereka terasa berat. Kirana terus-menerus memegang tangannya yang terluka. Di dalam kegelapan, ia berbisik dengan suara pilu. "Apakah aku monster? Aku telah membunuh 2 orang." "Tidak," jawab Pak Gafar. "Kau tidak membunuh mereka. Kau menyelamatkan mereka dari takdir yang jauh lebih buruk." Ia berhenti menatap Kirana. "Kau adalah pewaris, itu benar. Tapi kau adalah pewaris yang berbeda. Kau menolak kegelapan dan memilih untuk melawannya. Kau adalah pahlawan, Kirana." Namun kata-kata itu terasa kosong bagi Kirana. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia merasa seperti monster yang untungnya bisa dikendalikan. "Bagaimana dengan buku ini?" tanya Kirana, suaranya dipenuhi rasa takut. "Apakah dia benar-benar pergi?" Pak Gafar menatap buku itu. "Dia tidak pergi. Dia hanya terkurung. Buku ini adalah penjara dan kunci pada saat yang sama. Jika penjara ini hancur, dia akan bebas. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya selamanya." Kirana menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Ia bukan lagi sekedar gadis desa yang ingin hidup normal. Ia kini adalah penjaga sebuah rahasia yang mengerikan. Terpaksa harus mengembara dan mencari cara untuk menghancurkan warisannya sendiri. Beban itu kini berada di pundaknya, sebuah tanggung jawab yang jauh lebih berat dari semua teror yang telah ia hadapi. Perjalanan Kirana dan Pak Gafar terasa seperti melintasi dunia lain. Mereka berjalan berhari-hari, mendaki gunung tertinggi yang konon menjadi tempat bertemunya alam manusia dan alam gaib, Puncak 1000 Arwah. Udara di sana tipis, dan aura spiritual terasa begitu kuat, seolah ribuan pasang mata tak kasat mata mengawasi setiap langkah mereka. Inilah tempat yang Pak Gafar yakini bisa menjadi makam abadi bagi warisan terkutuk itu.
Di puncak, mereka menemukan sebuah altar batu kuno yang diselimuti lumut. Pak Gafar mulai menyiapkan ritual terakhir. Ia meletakkan buku hitam di atas altar dan melafalkan doa-doa panjang. Ia menjelaskan pada Kirana bahwa ritual ini membutuhkan pengorbanan terbesarnya. Ia harus menyentuh buku itu, mengikatnya dengan jiwanya sendiri, dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan buku itu dari dalam. "Ini akan sangat menyakitkan," bisik Pak Gafar. "Kau harus membiarkan energi itu memasuki tubuhmu, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Sekali lagi, kau harus menjadi tuan atasnya, tapi kali ini untuk menghancurkannya." Kirana menatap tangannya yang memiliki bekas luka, lalu ia mengangguk. Tidak ada pilihan lain, ia harus mengakhiri semua ini. Ketika tangannya menyentuh buku, energi gelap yang terkunci di dalamnya meledak. Ia tidak lagi berbentuk asap, namun sebuah manifestasi yang mengerikan. Wujudnya serupa dengan kakeknya, Ki Harja. Namun terdistorsi, wajahnya bengis dan matanya menyala merah. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Suara Ki Harja yang menyeramkan itu menggelegar, namun nada suaranya adalah milik entitas. "Aku adalah darahmu, aku adalah takdirmu, kau akan menjadi aku." Entitas itu melancarkan serangan. Pak Gafar maju, melafalkan doa terakhir, mengorbankan seluruh energinya untuk mengikat entitas itu. Wujud Ki Harja itu berteriak marah, menembakkan pusaran energi gelap yang menghantam Pak Gafar hingga ia terlempar dan jatuh tak sadarkan diri. Kini Kirana sendirian. Di dalam benaknya, suara entitas itu membisikkan godaan. "Bergabunglah denganku, kita akan tak terkalahkan. Kau tidak perlu takut lagi." Kirana melihat wujud kakeknya yang menyeramkan itu dan memejamkan mata. "Kau bukan kakekku," teriaknya. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya, semua rasa sakit, semua ketakutan, dan semua tekadnya. Ia tidak lagi membiarkan energi itu mengalir, tapi ia mulai menariknya ke dalam dirinya, ke dalam inti jiwanya. "Biar aku saja yang mengakhirinya." Ia merasakan setiap sel di tubuhnya terbakar seolah api dan es bersatu. Wujud entitas Ki Harja itu menjerit histeris, menyusut, dan akhirnya terserap kembali ke dalam tubuh Kirana. Kirana kini adalah wadah dari kekuatan itu yang ia hancurkan dari dalam. Tubuhnya bercahaya. Tulisan-tulisan aneh muncul di kulitnya, lalu menghilang, seolah kekuatan itu sedang mati. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa. Dengan jeritan terakhir, ia menjatuhkan buku itu. Buku itu tidak hancur, ia berubah menjadi debu, perlahan-lahan ditiup angin, seolah tak pernah ada. Kirana jatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Energi gelap telah sirna, benar-benar musnah. Ia melihat ke tangannya, bekas luka bakar yang selama ini ada telah menghilang, digantikan oleh bekas luka tipis yang tak lagi sakit. Sebuah tanda bahwa ia adalah sang penjaga terakhir. Ia adalah orang yang mengakhiri kutukan itu. Di sampingnya, Pak Gafar sadar. Ia melihat debu buku yang terbang dan senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tahu Kirana telah memenangkan pertempuran yang paling sulit. Beberapa hari kemudian, Kirana dan Pak Gafar kembali ke desa. Namun mereka tidak disambut. Warga desa melihat mereka dengan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mereka tidak butuh penjelasan. Kirana mengambil keputusan. Ia adalah penjaga sebuah rahasia, sebuah kekuatan yang pernah merusak, dan ia tidak bisa tinggal. Ia bukan lagi milik desa itu. Ia harus pergi, mengembara, membawa rahasia itu bersamanya. Matahari terbit, menerangi fajar Kirana. Ia menatap ke belakang ke desa yang pernah menjadi rumahnya. Dengan beban di hatinya, ia tersenyum tipis.
sebuah senyum yang kini dipenuhi kebijaksanaan dan kesedihan. Ia telah memenuhi takdirnya. Ia adalah sang pewaris ilmu hitam yang memilih untuk menjadi sang penjaga cahaya.